Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Kepada yang saya hormati Dewan Penguji dari Universitas Persada Indonesia, UPI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Eni Suharti dengan NIM 18663900012 dari program Doktor Ilmu Manajemen UPI Jakarta. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Penguji yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini kepada saya untuk mempresentasikan seminar hasil disertasi saya dengan judul Determinan Finansial Distress dan implikasinya terhadap nilai perusahaan studi empiris pada perusahaan manufaktur, subsektor subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015 sampai dengan 2021. Sebelum saya masuk ke dalam materi presentasi seminar hasil, saya ingin menginformasikan notulensi hasil sidang proposal saya, di mana ada beberapa catatan yang diberikan oleh Dewan Penguji. Catatan yang pertama berasal dari Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Muins, MSc, MM. Beliau memberikan tiga catatan, yaitu yang pertama adalah latar belakang harus diperkuat, ini sudah diperbaiki, kemudian alasan nilai perusahaan dihitung dengan Tobinski juga sudah diperbaiki, kemudian tabel 97 juga sudah diperbaiki, kemudian goodness of fit data dibuatkan dalam tabel juga sudah diperbaiki. Kemudian yang kedua, itu dari Profesor Dr. Hamdi Hadi, DEE, di mana beliau menginginkan ditambahkan teori VUCA, sudah ditambahkan, kemudian menjelaskan apakah seluruh sektor manufaktur atau hanya subsektor manufaktur, subsektor makanan dan minuman, juga sudah diperbaiki, yaitu dengan subsektor makanan dan minuman saja. Kemudian jumlah populasi juga sudah diperbaiki, jumlah populasi menjadi 30 dengan sampel 13 perusahaan. Kemudian yang terakhir, kemudian yang ketiga adalah dari Profesor Dr. Dwi Sihono SEMM, yaitu mengenai istilah description, sudah diperbaiki. Kemudian latar belakang sudah ditambahkan. Kemudian rumus untuk financial distress yang X4 juga sudah diperbaiki. Kemudian untuk beberapa model untuk pengukuran financial distress dari Altman juga sudah diperbaiki sesuai dengan arahan dari penguji. Yang terakhir adalah dari Dr. Nujulul Hidayati MM AKCA. Yang pertama menggunakan Atman perbaikan sudah diperbaiki dengan Atman modifikasi. Yang kedua, latar belakang ditambahkan, sudah ditambahkan latar belakangnya. Yang ketiga, manfaat dari penelitian juga sudah ditambahkan. Yang keempat, hipotesis diperjelas juga sudah ditambahkan sesuai dengan arahan dari penguji. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan seminar hasil dari disertasi saya. Latar belakang. Yang melatar belakangi dari disertasi saya atau tema disertasi saya adalah yang pertama adanya perubahan lingkungan eksternal yang memicu terjadinya disruption. Adanya perubahan lingkungan eksternal perusahaan tentu akan mempengaruhi kondisi perusahaan dengan beralihnya pekerjaan klerikal menjadi automatisasi seharusnya memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. Di satu sisi, perusahaan akan dapat mengurangi biaya yang berhubungan dengan pemakaian
sumber daya manusia seperti biaya gaji, namun di sisi lain perusahaan harus mampu berinvestasi untuk menggantikan peralatan manual menjadi peralatan yang otomatisasi. Banyak perusahaan di era 4.0 yang berinvestasi dalam mesin atau peralatan yang menunjang operasionalnya secara otomatisasi yang memerlukan sumber dana yang besar. Bagi perusahaan yang memiliki sumber dana internal yang besar tentu tidak menjadi permasalahan. Namun, bagi perusahaan yang memiliki sumber dana terbatas tentu akan menjadi masalah dan harus mencari sumber dana dari luar. Penambahan sumber dana dari luar tentu akan mempengaruhi tingkat leverage perusahaan, di mana tingkat leverage yang tinggi akan berdampak pada risiko keuangan perusahaan dan akan mempengaruhi nilai per lembar saham sehingga nilai perusahaan akan terkoreksi. Yang kedua, terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi akibat COVID, di mana kita tahu semua bahwa wabah COVID telah menyerang hampir di seluruh dunia. Yang ketiga, adanya situasi ketidakpastian akibat COVID sehingga menyebabkan terjadinya penurunan ekonomi. Dengan adanya penurunan ekonomi, maka terjadi penurunan nilai perusahaan pada subsektor makanan dan minuman. Dan yang terakhir adalah adanya perbedaan hasil penelitian. Dari latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasikan masalah menjadi 18 identifikasi masalah. Yang pertama, penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 0,15%. Yang kedua, pandemi COVID-19 yang berdampak pada daya beli masyarakat dan menurunnya tingkat produksi. Yang ketiga, ekses menurunnya daya beli yang berimbas pada penurunan penjualan. Yang keempat, revolusi industri 4.0 menyebabkan disruption di semua lini bisnis. Yang kelima, otomatisasi menyebabkan perusahaan berinvestasi pada sumber daya mesin yang cukup tinggi. Selanjutnya, penggunaan hutang dalam jumlah besar sehingga meningkatkan risiko keuangan. Penggunaan hutang dalam jumlah besar sehingga mempengaruhi harga saham. Selanjutnya, terjadinya perubahan lingkungan eksternal yang berdampak pada perubahan pengelolaan perusahaan. Tata kelola perusahaan atau GCG di Indonesia belum diterapkan secara penuh. Kesadaran yang rendah pengelola perusahaan terutama untuk kegiatan CSR. Selanjutnya, ketidakmampuan untuk memenuhi pembayaran utang yang telah jatuh tempo karena pandemi. Selanjutnya, menurunnya kondisi ekonomi di seluruh dunia yang sehingga pasar modal mengalami guncangan. Selanjutnya, adanya penurunan kinerja keuangan perusahaan disebabkan kondisi bisnis yang tidak menentu, menyebabkan perusahaan tidak mampu memberikan sinyal yang baik pada investor untuk dapat menentukan pilihan investasi. Tingginya utang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga meningkatkan rasio leverage dan itu menjadi sinyal buruk bagi investor untuk pilihan investasi. Tingginya utang menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya utang yang tinggi sehingga profit perusahaan berkurang dan akan menurunkan rasio profitabilitas yang menyebabkan perusahaan memiliki kinerja yang buruk. Informasi fundamental belum mampu memberikan sinyal positif bagi investor. Masih ada subsektor perusahaan manufaktur dengan nilai perusahaan yang baik tetapi mengalami kondisi finansial distress. Masih ada perusahaan sektor manufaktur dengan nilai perusahaan yang buruk tetapi tidak mengalami kondisi finansial distress. Dari identifikasi masalah, penulis merumuskan perumusan masalah menjadi 13 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap finansial distress pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2021? Apakah terdapat pengaruh komisaris independen terhadap finansial distress pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman subsektor
manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2021. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh leverage terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2021? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh corporate social responsibility terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2021? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, profitabilitas, leverage, dan corporate social responsibility terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Ketujuh, apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2021? Yang kedelapan, apakah terdapat pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021? 9. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021? 10. Apakah terdapat pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021? 11. Apakah terdapat pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021? 12. Apakah terdapat pengaruh finansial distress terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman terhadap yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2021? 13. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, profitabilitas, leverage, corporate social responsibility, dan financial distress terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Untuk mengetahui karakteristik setiap variabel yang diteliti serta mengujinya dan menganalisisnya, maka tujuan dari penulisan ini adalah: satu, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, profitabilitas, leverage, dan corporate social responsibility terhadap financial distress
pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Yang kedelapan, untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Yang kesembilan, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2021. Yang ke-10, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Yang ke-11, untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Yang ke-12, untuk mengetahui pengaruh finansial distress terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Yang ke-13, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, profitabilitas, leverage, dan corporate social responsibility dan financial distress terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Landasan teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan tiga. Yang pertama adalah grand theory, yang kedua adalah middle range theory, yang ketiga adalah technical theory. Grand theory terdiri dari economic theory, organization theory, dan enterprise theory. Sedangkan middle theory terdiri dari teori VUCA, teori struktur modal, teori agensi, teori stakeholder, teori akuntansi positif, teori hipotesa pasar efisiensi, teori legitimasi, teori triple bottom line teori, teori signaling, teori nilai, kemudian technical teori terdiri dari nilai perusahaan, financial distress, good corporate governance, profitabilitas, leverage, dan corporate social responsibility. Kerangka pemikiran dan hipotesis. Dari gambar tersebut, maka hipotesis penelitian terdiri dari 13 hipotesis sesuai dengan rumusan masalah. Hipotesis pertama adalah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh komisaris independen terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2021. Yang ketiga, terdapat pengaruh profitabilitas terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Yang keempat, terdapat pengaruh leverage terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Yang kelima, terdapat pengaruh corporate social responsibility terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015
sampai dengan 2021. Hipotesis keenam, terdapat pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, profitabilitas, leverage, dan social responsibility terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Hipotesis ketujuh, terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Hipotesis kedelapan, terdapat pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Yang kesembilan atau hipotesis kesembilan, terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Hipotesis ke-10, terdapat pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Hipotesis ke-11, terdapat pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Yang ke-12 atau hipotesis 12, terdapat pengaruh finansial distress terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Hipotesis ke-13, terdapat pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, profitabilitas, leverage, corporate social responsibility, dan financial distress terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan ya dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan asosiatif kausalitas. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015 sampai dengan 2021. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdiri dari 30 perusahaan, sedangkan sampel terdiri dari 13 perusahaan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Kriteria dalam metode purposive sampling dalam penelitian ini adalah yang pertama, perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 sampai dengan 2021. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan periode 31 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2021 yang dinyatakan dalam rupiah. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang memiliki data kapitalisasi pasar selama periode 2015 sampai dengan 2021, perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang melaporkan annual report-nya lengkap periode 2015 sampai dengan 2021, perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang menyajikan laporan keuangan lengkap periode 2015 sampai dengan 2021, perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang kepemilikan institusionalnya lebih dari 5% selama periode 2015 sampai dengan 2021. Perusahaan manufaktur yang total asetnya lebih dari total hutangnya selama 2015.
perusahaan manufaktur yang total asetnya lebih besar dari total hutangnya selama 2015 sampai dengan 2021. Sehingga dari metode teknik pengambilan sampel ini, maka sampel yang didapatkan adalah 10 perusahaan. Pengukuran variabel menggunakan skala rasio, di mana good corporate governance diproksikan dengan kepemilikan institusional dan komisaris independen. Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus jumlah saham yang dimiliki institusional dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Komisaris independen dihitung dengan jumlah komisaris independen dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris. Kemudian variabel profitabilitas dihitung menggunakan proxy ROA, yaitu earning after tax dibandingkan dengan total aset. Leverage diproksikan dengan DAR, yaitu total utang dibagi dengan total aset. Corporate Social Responsibility dihitung dengan menggunakan CSRI, yaitu sigma XYI dibandingkan dengan NI. Financial distress dihitung dengan menggunakan proxy Altman Z-score, sedangkan nilai perusahaan diproksikan dengan Tobinski, yaitu total nilai pasar dibandingkan dengan biaya penggantian aset. Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan analisis data statistik deskriptif, kemudian melakukan estimasi regresi data panel, kemudian menggunakan teknik pemilihan model regresi data panel, melakukan uji asumsi klasik, kemudian melakukan uji hipotesis, dan yang terakhir adalah menentukan koefisien determinasi atau goodness of fit. Hasil pembahasan. Dari hasil analisis statistik deskriptif atau deskriptif statistik, terlihat bahwa semua data terdistribusi normal, di mana Tobinski memiliki nilai rata-rata 2,25731 dengan standar deviasi 1,399100. Kemudian Z-score dengan nilai rata-rata 8,827457 dengan standar deviasi adalah 7,867955. CSR dengan nilai rata-rata 0,942014, standar deviasinya adalah 0,033758. Leverage dengan nilai rata-rata 0,438529 dan standar deviasi 0,173377. Profitabilitas dengan nilai rata-rata 0,0738086 dan standar deviasi 0,072684. Komisaris independen dengan nilai rata-rata 0,391871 dengan standar deviasi 0,071819 dan kepemilikan institusional dengan nilai rata-rata 0,658543 dengan standar deviasi 0,179121, di mana nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata. Di sini menyatakan bahwa data terdistribusi normal. Kemudian melakukan uji model. Pada penelitian ini kita memiliki dua model. Yang pertama adalah model 1, yaitu estimasi model 1 terhadap financial distress, yaitu variabel X
terhadap financial distress. Uji model 1, dari hasil uji model, uji Chow, di sini nilai cross-section chi-square-nya adalah 0,000, kemudian uji Hausman-nya adalah 0,1073, atau cross-section random-nya adalah 9043450. Kemudian uji Lengret multiplier-nya, Bresmagan-nya adalah, atau cross-section-nya adalah 0,0000. Sehingga dari kesimpulan kesesuaian uji model regresi data panel tersebut, maka pilihan jatuh pada random effect model. Karena pilihannya adalah random effect model, maka tidak dilakukan uji asumsi klasik. Estimasi model regresi data panel untuk model pertama di sini dinyatakan bahwa ROA atau profitabilitas dan DAR itu memiliki profitabilitas 0,000, maka hipotesis untuk ROA dan DAR diterima. Berarti ROA dan DAR berpengaruh terhadap financial distress. Kemudian dari estimasi model regresi data panel secara simultan, didapatkan bahwa profitabilitasnya adalah 0,000, lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan bahwa secara simultan model pertama berpengaruh atau HA diterima. Dengan nilai goodness of fit adalah sebesar 0,655640 atau memiliki pengaruh sebesar 65,5%. Kemudian estimasi model 2, nilai perusahaan dari hasil uji Chow didapat bahwa nilai cross section adalah 0,0000, sedangkan uji Hausman didapat bahwa nilai cross section random adalah 0,740673 dan hasil uji Lagrange multiplier adalah 0,0000, maka model yang dipilih adalah random effect model atau RAM. Karena yang dipilih untuk model 2 adalah RAM, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Oke. Di sini hasil dari random effect model yang berpengaruh adalah komisaris independen, leverage, dan Z-score. Maka dari hasil uji ini menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan, leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan Z-score berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Di mana nilai tes statistik dari komisaris independen lebih besar dari T-tabel. Begitu juga dengan leverage, nilai statistiknya lebih besar dari T-tabel, dan Z-score, nilai statistiknya lebih besar dari nilai T-tabel. Untuk model regresi data panel secara simultan,
Profitabilitasnya adalah 0,00 dengan F statistik 21,5209. Maka ini menyatakan bahwa hipotesis alternatif diterima dengan nilai goodness of fit sebesar 0,640860 atau sekitar 64,0860%. Setelah melakukan uji, maka kita akan melihat pengaruh langsung variabel dependen terhadap variabel independen terhadap variabel dependen. Ini adalah pengaruh langsungnya. Kemudian ini adalah pengaruh tidak langsungnya dengan melakukan uji Sobel test. Maka dari uji Sobel test didapatkan bahwa Z-score atau financial distress hanya mampu memediasi profitabilitas terhadap nilai perusahaan dan Z-score hanya mampu memediasi leverage terhadap nilai perusahaan. Ringkasan hasil penelitiannya di sini menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap financial distress. Kesimpulannya adalah H0 diterima, HA ditolak, yaitu kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak signifikan. Kemudian H2, komisaris independen berpengaruh terhadap financial distress. Kesimpulannya adalah H0 diterima, HA ditolak. Komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan. H3, profitabilitas berpengaruh terhadap financial distress. Kesimpulannya, H0 ditolak, HA diterima. Berarti bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan. Hipotesis keempat, leverage berpengaruh terhadap financial distress. H0 ditolak, HA diterima, leverage berpengaruh negatif signifikan. Hipotesis 5, CSR berpengaruh terhadap financial distress. Kesimpulannya adalah H0 diterima, HA ditolak. CSR berpengaruh positif tidak signifikan. Ringkasan hasil pengujian untuk hipotesis 6. Kepemilikan institusional, komisaris independen, profitabilitas, leverage, CSR. Berpengaruh secara bersama-sama terhadap financial distress. Kesimpulannya adalah H0 ditolak, HA diterima. Kepemilikan institusional, komisaris independen, profitabilitas, leverage, dan CSR berpengaruh signifikan secara bersama-sama. Hipotesis ketujuh, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kesimpulannya adalah H0 ditolak, H0 diterima, HA ditolak. Kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak signifikan. Ringkasan hasil pengujian hipotesis ke-8, komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kesimpulan, H0 ditolak, HA diterima. Komisaris independen berpengaruh positif signifikan. Hipotesis ke-9, profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kesimpulan, H0 diterima, HA ditolak. Profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan. Hipotesis 10, leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kesimpulannya, H0 ditolak, HA diterima. Leverage berpengaruh positif signifikan. Ringkasan hasil pengujian hipotesis 11, CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H0 diterima, HA ditolak. CSR berpengaruh negatif tidak signifikan.
Hipotesis 12, financial distress berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H0 ditolak, HA diterima. Financial distress berpengaruh positif signifikan. Ringkasan hasil pengujian hipotesis ke-13, kepemilikan institusional, komisaris, independen, profitabilitas, leverage, CSR, financial distress, berpengaruh secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan. Kesimpulannya, H0 ditolak, HA diterima. Kepemilikan institusional, komisaris independen, profitabilitas, leverage, CSR, dan financial distress berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama. Terima kasih untuk presentasi saya pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.